Selamat datang kepada Pak Sontan dan teman-teman kami. Di video kami kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi gerak harmonik teredam. Adapun anggota dari kelompok 14, yang pertama dengan saya sendiri, Emsonia Manalu dengan NIM 20017, kemudian Intan Sophia Tanjung NIM 20019, dan terakhir ada Sonia Esimamura dengan NIM 20087. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Saudari Sonia Esimamura. Kepada Sonia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dari gerak teredam. Gerak harmonik teredam adalah sistem bergetar yang amplitude getarannya berkurang seiring waktu. Karena hampir semua sistem fisik melibatkan pertimbangan seperti hambatan udara, gesekan, dan gaya antar molekul, di mana energi dalam sistem hilang karena panas atau suara, perhitungan redam paling dalam sistem osilasi realistis. Bab 1, pendahuluan. Pada umumnya, pembahasan gerak dengan pendekatan analitik harmonik selalu diasumsikan adanya keadaan ideal, yaitu tidak ada gesekan yang bekerja pada isolator. Namun, pada kenyataannya, tidaklah demikian. Sebagai contoh dalam kasus ayunan sederhana, apabila diberikan suatu simpangan, maka semakin lama amplitudenya semakin kecil, sehingga akhirnya berhenti. Hal tersebut menunjukkan adanya gesekan. Dengan demikian, jelas bahwa adanya gesekan sangat mempengaruhi amplitudo ayunan. Gaya gesek ini dapat berupa gaya gesek yang ditimbulkan udara, ataupun dalam sistem ayunan sistem itu sendiri, atau gesekan antara ujung tali dan dinding. Dalam kesempatan kali ini, gerak harmonik teredam dan karakteristik serta penerapannya akan menjadi topik ataupun objektivitas pembahasan yang akan kami paparkan. Secara khusus dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu gerak harmonik teredam. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik dalam gerak harmonik teredam. Dan yang ketiga, untuk mengetahui konsep penerapan gerak teredam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada manfaat, ada juga 3 manfaatnya. Yang pertama itu, agar mahasiswa dapat lebih memahami konsep gerak harmonik teredam. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengetahui penerapan dari gerak harmonik teredam dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, agar mahasiswa dapat menyelesaikan persoalan terkait gerak harmonik teredam. Adapun sasaran dalam gerak harmonik teredam ialah mengenai konsep dan karakteristik dari pergerakan yang terjadi dalam gerak teredam, di mana gerakannya diamati berdasarkan gaya yang digunakan, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan kemampuan menganalisis dari gerak harmonik. Strategi. Agar dapat menerapkan gerak harmonik teredam, kita dapat memahami terlebih dahulu apa itu gerak harmonik teredam beserta dengan karakteristik yang dimilikinya. Dan kita perlu tahu bahwa energi mekanik pada gerak harmonik teredam terdisipasi atau berkurang karena adanya gaya gesek. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3 poin juga. Yang pertama, apa itu gaya gesek? Yang kedua, apa itu gerak harmonik teredam? Dan yang terakhir, bagaimana konsep penerapannya? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sonia. Selanjutnya untuk kedua akan dibacakan oleh Saudari Intan Sophia Tanjung. Kepada Intan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan bab 2, yaitu sejarah.
ilmuwan yang mencetuskan teori tentang gerak harmonik pertama kali pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei. Galileo menyatakan bahwa periode atau lama gerak osilasi satu ayunan itu T, dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi mengikuti rumus T sama dengan 2V akar L per G, di mana adalah panjang tali dan adalah percepatan gravitasi. Pada mulanya dibuat 3 asumsi tentang bandul sederhana. Pertama, tali di mana massa beban berayun atau tegang. Kedua, massa beban adalah massa titik. Ketiga, gerak terjadi dalam bidang 2 dimensi, yaitu pendulum tidak berayun masuk dan keluar dari bidang. Definisi. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linear dan tidak mengalami gesekan, sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Osilasi harmonik sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan negatif simpangannya. Gaya pemulih merupakan gaya yang bekerja dalam arah mengembalikan massa benda ke posisi setimbangnya. Pada kenyataannya, osilasi harmonik sederhana sulit ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sistem yang berosilasi secara harmonik mengalami gesekan dengan udara, sehingga simpangannya akan berkurang terhadap fungsi waktu. Gerak osilasi sistem yang seperti ini disebut dengan osilasi harmonik teredam. Menurut Giancoli, osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitude osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek udara maupun faktor internal pada sistem. Komponen sistem getaran. Pegas dalam mekanisa adalah sebuah perangkat yang dapat menyerap dan melepaskan energi bersama perubahan dalam bentuknya. Pegas dapat dibuat dalam berbagai jenis dan ukuran dari hampir semua bahan yang memiliki elastisitas atau kemampuan untuk mendapatkan kembali bentuk dan ukuran setelah deformasi. Baja dan logam lainnya adalah bahan semi yang paling banyak digunakan sebagai pegas karena sifatnya elastis. Elemen-elemen dari sistem getaran ditunjukkan masing-masing diidealisasikan sebagai massa atau M, pegas atau K, peredam atau C, dan eksitasi atau F. 3 elemen pertama menunjukkan kondisi fisik dari sistem. Keadaan fisik suatu sistem dapat dinyatakan sebagai massa, pegas, dan peredam yang tersusun misalnya seperti pada gambar pertama. Massa atau M diasumsikan sebagai body kaku atau rigid yang tidak memiliki elastisitas dan redaman. Sebaliknya, pegas juga dianggap hanya memiliki elastisitas saja, sehingga massa dan redamannya diabaikan. Demikian halnya, peredam juga dianggap hanya memiliki sifat redaman saja. Komponen shock absorber adalah suatu sistem mekanisme getaran mekanis yang sangat lazim dikenal. Gambar 31 adalah gambar shock absorber serta pemodelan matematika sistem getarannya. Nah, ini gambarnya bisa dilihat di slide. Ada pun hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak semua gerak periodik mengalami kedua. Next. Adapun jenis-jenis dari gerak teredam, yaitu terdapat 3 jenis yang dialami yang berosilasi, yaitu 1. Redaman terlalu rendah atau underdamped, 2. Redaman kritis atau critical damping, 3. Redaman berlebihan atau overdamping. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya bacakan.
yaitu bentuk matematis gerak teredam. Gerak teredam umumnya dipengaruhi oleh gaya gesekan. Dengan persamaan F gesekan sama dengan BV, di mana B adalah tekapan redaman dan V adalah kecepatan. Untuk gerak pada gambar B yang bisa dilihat seperti ini, nah itu persamaannya omega F sama dengan MA sama dengan min KX min BV atau M D kuadrat X per D T kuadrat ditambah B dx per dt ditambah kx sama dengan 0. Untuk amplitude menurun secara eksponensial, sehingga akan menghasilkan persamaan AT sama dengan A0 eksponen pangkat min AT. Dan XT sama dengan AT cos WT ditambah theta sama dengan A0 pangkat min AT WT ditambah theta. Ini merupakan, kalau kalian bisa melihat di gambar ini, merupakan pola penurunan amplitudo dari sebuah fungsi berbentuk xt sama dengan E pangkat min AT cos 2 pt dengan A sama dengan 1. Adapun karakteristik gerak teredam, bentuk umum gerak teredam itu xt sama dengan x0, E pangkat AT, derivatif pertama dan kedua, seperti ini. Kemudian bentuk persamaan gerak teredamnya MA kuadrat, X tambah BAX tambah KX sama dengan 0. Dengan menghilangkan faktor X-nya akan diperoleh persamaan MA kuadrat ditambah BA tambah K sama dengan 0. Penyelesaian akar persamaan di atas adalah A sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4MK per 2M. Untuk melihat karakteristik gerak teredam, kita akan mengambil nilai D sama dengan akar B kuadrat min 4MK. Adapun keadaan teredam kuat D lebih dari 0. Pada keadaan ini, gerak teredam mempunyai dua akar persamaan karakteristik. A sama dengan A1 tidak sama dengan A2, bernilai real dan berbeda, dan disebut sebagai keadaan teredam kuat. Solusi umum persamaan ini adalah XT sama dengan A, E pangkat A1T ditambah BE pangkat A2T. Kemudian untuk keadaan teredam kritis, D sama dengan 0. Keadaan ini mempunyai banyak manfaat untuk aplikasi dan rekayasa. Contohnya, untuk kepentingan perancangan komponen peredam, shock absorber pada kendaraan bermotor. Saat B bernilai terlampau kecil, akan menimbulkan ayunan yang lama tanpa menimbulkan pengurangan yang berarti pada amplitudo. Namun, jika B terlampau besar, keadaan berubah seolah dalam keadaan terhimpit dan memerlukan waktu yang lama sebelum dapat kembali menggerakkan massa M. Bentuk penyelesaiannya adalah XT sama dengan E pangkat AT, buka kurung A tambah BT, tutup kurung. Lalu ada keadaan teredam lemah, D kurang dari 0, akan persamaan karakteristik A berbentuk kompleks, yaitu A sama dengan min B per 2M ditambah minus plus minus I akar K per M dikurang B kuadrat per 4M kuadrat. Atau A sama dengan min B per 2M ditambah I omega dengan omega sama dengan akar K per M min B kuadrat per 4M kuadrat. Kita akan memperoleh bentuk persamaannya seperti ini, jika teman-teman bisa lihat. Lalu kita juga akan memperoleh bentuk yang ekuivalen seperti ini, atau juga dapat ditulis seperti ini. Baik, kemudian untuk penerapan gerak harmonik sederhana, gerak harmonik teredam maksud saya, yang pertama ada pegas, contohnya pegas dalam kendaraan bermobil. Pegas mobil dan peredam kejut untuk memberikan peredaman sehingga mobil tidak akan terlambung ke atas dan ke bawah tanpa henti. Kemudian contoh selanjutnya yaitu gitar. Pernah mungkin kalian bermain gitar, jika senar gitar dipetik, itu akan bergetar. Apabila kita tidak terus memetik
sinar gitar tersebut, maka lama-kelamaan sinar gitar akan berhenti bergerak. Lalu contoh terakhir yaitu ayunan. Mungkin kalian pernah bermain ayunan. Ya, ayunan bisa bergetar atau berayun-ayun jika didorong. Jika ayunan tidak lagi didorong, maka ayunan tersebut akan berhenti berayun. Demikian juga dengan pegas. Pegas akan berhenti bergetar jika kita tidak terus-menerus menggetarkannya. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, tidak semua periode mengalami osilasi sempurna. Pada keadaan tertentu akan mengalami pelemahan hingga ke titik nol. Itulah yang dimaksud dengan gerak harmonik teredam. Ada 3 jenis teredaman, yaitu rendaman terlalu rendah, rendaman kritis, dan rendaman berlebih. Secara umum, gerak harmonik teredam dipengaruhi oleh gaya gesek. Selanjutnya, saran. Yang pertama, melalui presentasi kami ini, semoga mahasiswa Fisika UNSUS Tambuk 2020 bisa lebih memahami teori ini dan memahami pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai mahasiswa, kami selaku pihak yang presentasi mengharapkan kritik dan yang membangun supaya kedepannya kami, kelompok 14, bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Adapun referensi yang kami ambil untuk materi kami, lalu ada juga contoh soalnya, mungkin nanti teman-teman bisa mengerjakan di rumah. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai gerak harmonik teredam. Apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.